Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tahu Namanya siapa? ya? Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Nama saya Buniarisal Effendi. Alamatnya ya di sini, yaitu di Dukuh Sambi Kerep, di Margomi di Sragen. Itu latar belakang saya memang basicnya dari Fakultas Pertanian UNS. Alumni juga. Alumni. Mungkin bisa dijelaskan usaha yang Anda geluti sekarang. Ya, jadi begini, saya saat ini ternak ya, budidaya ikan, yaitu ikan gapi, dimana seawal mulanya itu tidak sengaja mau budidaya lobster. Ternyata ikan gapi saya kasih dua yang tujuannya itu membersihkan jentik-jentik nyamuk, ternyata berkembang pesat di kolam lobster. Nah, itu malah justru menjadikan penghasilan utama dari budidaya lobster. Nah, di kolam-kolam lobster, setiap kolam itu pasti ada ikan gapinya. Ikan gapinya tujuannya pertama adalah untuk membersihkan jentik-jentik nyamuk, kemudian yang kedua lumut dan sebagainya. Nah, mulai dari situ juga akhirnya kami kembangkan dengan sendirinya biar lebih cepat, yaitu dengan kolam seadanya. Ada yang pakai ember, ada yang pakai akuarium, ada yang pakai baskom, ya baskom dan sebagainya, yaitu Berarti awalnya ketidaksengajaan. ketidaksengajaan, betul sekali. Mungkin keseharian Anda selain peternak ini apa? Apa ini usaha utama atau sampingan apa? Ya kalau sebetulnya ya, iya ini nggak utama, ini sebagai hobi awalnya, sebagai hobi, tapi ini alhamdulillah ya lumayan lah gitu, lumayan buat hobi tapi dapat uang gitu. Mungkin Anda pernah ikut pelatihan apa saja? Atau Kalau pelatihan lobster saya pernah mengikuti di Klaten, kemudian saya pelatihan ternak lele dengan bioflok itu di Indramayu, Jawa Barat? Jawa Barat. Itu modal awal untuk membuat usaha itu awalnya berapa? Nah, kalau awal kita sedikit dulu pakai baskom. Baskom itu harganya 20 ribuan. Pakai baskom yang kotak ya, yang kotak itu 20 ribuan. Kemudian itu modalnya dikalikan 10 biji dulu. 10 saja, 10 kali 20, 200 ribu. Kemudian tapi yang beli bibitnya ini mahal. Dulu itu beli bibit per yaitu per pasangnya itu kurang lebih 25 ribu. 25 ribu kita beli pertama kali 10 jenis. Terus ini, ayo kita lihat ini kolam baskom. Ini murah sekali untuk biaya baskom ini. Ada berapa ini kira-kira Mas? Kalau ini jenisnya tinggal sekitar 10 jenis. 10 jenisan. Itu isinya ikan gupi semua ya? Ikan gapi jenisnya beda-beda, ada yang gapi white, kemudian redlon, kemudian koi, kemudian blue diamond, Apakah jenis ASL dan sebagainya. jenis ikan yang beda itu apa harganya juga beda Mas? Ya, setiap ikan itu beda-beda. Nih, lihat nih. Ini Jenis namanya pingu yellow. Pingu yellow. Ini agak mahal. Ini kalau rata-rata dijual 40-50 ribu per pairnya, per pasangnya. Gitu. Terus blue diamond, ya yang ini nih. Blue diamond ini, nah itu 15 ribu per pasangnya. Kemudian ya seperti ini nih. Ini yang pasaran paling banyak dicari orang. Ini sudah gede berarti? Ya ini remaja. Kalau remaja ini jual 10 ribuan, tapi kalau sudah dewasa ya 15 ribuan sampai 25 ribu. Nah kemudian ini untuk yang lobsternya mengapa Anda memilih menggunakan media kolam terpal? Ya, kita lihat dulu lobsternya seperti ini. Ya, Sudah dewasa ini? ini lobster. Itu juga lobster. Bisa di zoom kan? Bisa di zoom kan nih? Di zoom. Udah gede Mas. Nah, Ada berapa ini kira-kira Mas? yang remaja di sini. Nah, di zoom, silakan di zoom. Nah, tadi pertanyaannya kenapa pakai kolam terpal? Ya. Yang pertama, ya kita melihat kantong ya. Kalau kita modal dari awal ya, kalau pakai kolam permanen itu biayanya sangat mahal. Nah, kita perhitungan pakai kolam terpal. Nah, di sana masih banyak kolam ya. Bisa dilihatkan di sana. Oh itu. Tuh masih banyak.
Nah, kenapa pakai kolam terpal itu karena memang masalah biaya. Jadi biayanya lebih murah daripada membuat permanen. Kemudian yang kedua, kalau kolam terpal bisa dipindah-pindah kemana-mana juga bisa, tuh praktis atau fleksibel. Itu aja. Ini fungsi genteng-genteng kira-kira untuk apa? Kok banyak genteng-genteng? Untuk genting sendiri ini tujuannya karena lobster itu melakukan pertumbuhannya yaitu dengan molting, yaitu pergantian kulit, sehingga ya harus dikasih Rumah lah ya. genting atau mungkin shelter atau mungkin pakai pipa bisa, itu agar bisa sembunyi kalau setelah molting, agar tidak dimakan oleh kawanan yang lain gitu. Oh ini kan saya lihat ada ikan gupinya. Ya. Kira-kira emang nggak apa-apa apa emang ikan gupinya nggak mungkin dimakan? Ya, kalau itu ikan gupi nggak akan dimakan karena ini ikannya kecil, lebih lincah daripada lobsternya. Oh. Gitu, jadi nggak akan dimakan. Bukan mangsanya juga ya? Bukan. Itu awalnya dari lobster ini tujuannya untuk membersihkan jentiknya tadi. Oke. Oh ini selanjutnya, misal ada masyarakat atau anak muda yang terinspirasi oleh Anda dan ingin juga menggeluti usaha ikan ini, apakah Anda akan menyambut positif atau bagaimana? Jadi saya itu suka anak muda yang mau berusaha, yang mau telaten, apa aja dilakukan yang penting halal kan gitu. Nah, kita akan support bagi pemuda yang mau menjadi breeder atau pengembang atau pembudidaya ikan gapi ataupun lobster. Kita akan memberikan pelatihan secara gratis, karena memang banyak yang kesini tanya-tanya, ya kita gratis, nggak ada biaya pelatihan, tetapi kalau hitungannya tetap beli per pasangnya. Ini berarti misal panennya ini musiman atau dalam jangka waktu berapa kira-kira panen? Kalau masalah panen ya jadi kita nggak nunggu musiman ya, tetapi kita memang stoknya kan banyak nih. Iya. Stoknya banyak, kita ambil misalnya toko ikan kesini biasanya ambil mas meminta 25 pasang jenis apa gitu. Atau jenis apa 20, jenis A 20, jenis B 20. Nah nanti itu per pasang kita readingnya apa ya, kita bilang ke toko ikan readingnya ini mas. Nah biasanya toko ikan mau untuk mengambil yang ready aja gitu. Harganya beda-beda sesuai dengan jenis. Kalau ada permintaan misalnya yang paling banyak HB white itu berarti kita stok memang banyak gitu. Mau minta berapa pasang gitu ya, misalnya 20 pasang, berarti kita patok harganya agak tinggi dikit, selisih paling 5.000 kalau ada permintaan yang paling banyak dicari orang. Jadi Anda mengatakan bahwa malah yang punya toko yang kesini Ya. Nah pemasaran Anda mungkin, jadi Anda ini memasarkannya melalui online apa? Ya, awalnya kita online, kemudian kok dari yang di sini itu dari Ngolong ada, kemudian dari Wirjo Baru ada, kemudian dari Tangin Seragen juga ada. Nah itu menanyakan ini, kemudian ada beberapa yang dari Solo, karena awalnya dari online, kemudian ya kita secara komunikasi, kita melakukan komunikasi dengan toko-toko ikan, dan ya sedikit demi sedikit sudah mulai banyak lah. Ya ini kan tadi sudah dijelaskan, mungkin menurut Anda apakah harapan terbesar Anda khususnya para pemuda pecinta ikan ini ke depan? Ya, harapan saya jadilah pemuda yang terus berinovasi gitu. Jangan sampai kita hanya mengharapkan pekerjaan, lebih baik kita membuka lowongan pekerjaan, pertama kita menjadi bos sendiri, enak ya. Jadi tetap semangat dan terus melakukan inovasi ya. Misalnya cinta ikan breeder, ya kita harus berinovasi dalam pakan pertama, kemudian kedua menciptakan yaitu jenis atau spesies atau gen gapi yang baru yang lebih variasi gitu. Oke baik, terima kasih kepada Bapak Kurniawan atas informasi yang diberikan. Terima kasih juga telah membantu memberikan informasi kepada yang mengucapkan praktikum komunikasi massa ini. Semoga usaha yang Bapak jalani berkembang pesat dan banyak juga yang meniru jejak-jejaknya, sehingga para pecinta ikan itu banyak mendapatkan stok dan tidak bingung lagi ketika ingin memelihara. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.